Air merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang. Akan tetapi, beberapa daerah masih kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Maka dari itu, kami kelompok 4 ingin membuat karya ilmiah dengan topik perancangan sistem pengairan untuk mengatasi masalah air bersih di Kabupaten Rotendao. Next. Jadi kelompok kami, kelompok 4 terdiri dari 4 mahasiswa aktif Universitas Surabaya, yaitu Joshua Gabriel, Stephen Jonathan Sucipto, Olivia Claresta Pratiwi Jerau, dan juga Stella Ignacia Purnomo. Next. Di sini kami mengangkat tema 17 Sustainable Development, dan kami akan mengambil tema yang pertama adalah Good Health and Well-being, dan yang kedua adalah Clean Water dan Sanitation. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi karya ilmiah kami, yaitu yang pertama itu adalah kekurangan air bersih di daerah Rotendao yang menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini karena adanya tingginya kandungan air kabur di sumber tanah Rotendao yang berefek pada kesehatan masyarakat Rotendao pada jangka panjang. Maka dari itu, pertama kami akan menggunakan sistem bor untuk mengambil sumber air dari tanah. Setelah kami mengambil sumber air dari tanah, lalu kami akan mengimplementasikan alat pembersihan kapur agar air itu dapat diminum secara aman oleh masyarakat Rotendao. Next. Yang berikut adalah rumusan masalah yang ditemukan oleh tim kami, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk membantu masyarakat di Kabupaten Rotendao dalam menghadapi krisis air bersih. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Rotendao. Lalu yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Rotendao. Next. Tujuannya adalah sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat di Kabupaten Rotendao memperoleh ketersediaan air bersih. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga adalah sebagai pemanfaatan teknologi digital dengan sistem terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan krisis air bersih. Next. Manfaatnya adalah, yang pertama, menyediakan air bersih bagi masyarakat Rotendao, sehingga kesehatan juga kebutuhan masyarakat akan air bersih terpenuhi. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi daerah di mana daerah mendapatkan bantuan dalam menangani krisis air bersih. Yang ketiga, menyelamatkan pertanian dari kekeringan sehingga Kabupaten Rotendao tetap memiliki hasil panen. Dalam hal ini, memberikan manfaat kepada industri pertanian untuk tetap bertahan di tengah krisis air bersih. Next. Tinjauan pustaka. Berikut adalah tinjauan pustaka yang kami ambil. Yang pertama adalah irigasi air, yang kedua jenis sumber mata air, yang ketiga air bersih, dan yang keempat adalah sistem pengeboran air. Next. Kondisi terkini, air yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Rotendao. Air bersih adalah salah satu komoditas yang sangat berharga bagi manusia. Oleh karenanya, setiap wilayah penduduk memerlukan pasokan air bersih. Dalam memperoleh air bersih, salah satu metode yang dapat dilakukan adalah menggunakan sumur bor. Next. Kondisi sumber mata air yang digunakan di Kabupaten Rotendao. Dalam sebuah penelitian yang pernah dilaporkan, adanya alat yang dapat diimplementasikan dalam kondisi yang mana kandungan air tanah yang banyak bercampur dengan kandungan kapur. Data menyatakan bahwa kandungan maksimal standar kelayakan air minum ini memiliki maksimal sebanyak 500 mg per liter. Apabila manusia meminum dengan kandungan melebihi batas maksimal, maka akan terjadinya banyak sekali permasalahan terutama pada bagian saluran kecil. Next. Berikut adalah implementasi perancangan sistem pengairan. Saat ini, dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, manusia dipermudah dengan bantuan mesin untuk mendapatkan sumber mata air. Dengan adanya teknologi, sensor bawah tanah yang terintegrasi dengan sumur bor, manusia tidak perlu menghabiskan waktu yang lama untuk mencari lokasi dan kedalaman sumber mata air. Berikut adalah langkah strategis yang penulis gunakan dalam perancangan sumur bor. Yang pertama, menentukan lokasi sumur bor.
yaitu berkonsultasi dengan pihak terkait serta meminta perizinan kepada pemerintah daerah setempat dan memilih lokasi tanah yang sesuai dengan kondisi tanah. Yang kedua, menentukan kedalaman sumur. Hal ini bertujuan untuk mengukur kedalaman sumur dari titik mata air terendah. Biasanya pengukuran ini akan penulis lakukan pada saat musim kemarau. Biasanya sumber mata air dapat ditemukan di kedalaman 17-20 meter. Yang ketiga, pemasangan besi pengebor. Pemasangan besi disesuaikan dengan kedalaman sumur. Dalam pemasangan mata bor di bagian ujung agar mempermudah dalam melakukan penetrasi terhadap tanah. Next. Yang keempat adalah pemasangan pipa. Penggunaan pipa sebagai alat pengalian air yang digunakan memiliki total panjang sekitar 13 meter dari pusat pengeboran dan 17 km untuk mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Roti Barat, Kecamatan Roti Bardaya, Kecamatan Loha Holu, serta 7 desa dan 13 dusun lainnya. Yang kelima dan yang terakhir, tahap instalasi air. Merupakan proses pemasangan pipa dari sumur yang telah memiliki sumber daya mata air menuju pompa air. Dari pompa air yang sudah terangkat ke atas akan difiltrasi terlebih dahulu, lalu ditampung ke tandon. Next. Berikut adalah ilustrasi yang dapat diterapkan. Next. Ada pula pihak-pihak yang diharapkan bekerja sama serta mendukung secara penuh kegiatan ini, yaitu pemerintah setempat, PDAM, dan juga perusahaan-perusahaan terkait yang berhubungan dengan pengelolaan atau permasalahan air. Juga tentunya membutuhkan persetujuan dari masyarakat setempat dalam pengimplementasian proyek kerja ini. Next. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil, yaitu pertama adalah menganalisis apakah air yang ada di Kabupaten Rotendao masih sesuai dengan standar minum. Kemudian, kita harus mengubah pola pikir masyarakat agar dapat memilih air bersih yang tepat supaya tidak membahayakan kesehatan masyarakat itu tersendiri. Selanjutnya adalah menggunakan fertilisasi air agar air kapur dapat berubah menjadi air bersih yang dapat disalurkan ke masyarakat Kabupaten Rotendao. Kemudian yang keempat adalah menggunakan mesin bor untuk mengambil sumber air yang ada di dalam tanah Rotendao. Kemudian menggunakan alat pembersih air kapur agar dapat membersihkan air tanah yang terkandung kapur dan bisa langsung siap diminum. Lalu juga bisa bekerja sama dengan bidang-bidang perusahaan yang berkaitan dengan air minum seperti Aqua, Cleo, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan PDAM untuk mengelolaan air pengelolaan pipa yang ada di daerah Rotendao. Next. Kesimpulan dari program kerja tim kami adalah program kreativitas mahasiswa ini berfokus pada perancangan sistem pengairan, khususnya air bersih di Kabupaten Rotendao. Lalu bertujuan agar seluruh masyarakat yang sampai sekarang masih terkendala dalam ketersediaan air bersih dapat mengakses air bersih guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian penulis juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat seperti PDAM dan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan air. Usulan program ini akan diajukan kepada dosen-dosen yang bersangkutan, dan apabila program ini disetujui, maka dana yang diperoleh akan penulis alokasikan seluruhnya terhadap program ini. Next. Terdapat daftar pustaka yang akan dilihat dalam paper ilmiah dari karya ilmiah penulis. Next. Demikian pemaparan proyek kerja. Diharapkan program ini mampu memberikan manfaat dan juga menjawab kebutuhan dari masyarakat Rotendao, khususnya dalam kebutuhan air bersih. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.